Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya eh, dalam mata kuliah Ekonometrika. Nah, dalam materi kali ini saya tidak memberikan apa suatu konsep metodologi ekonometrika, tetapi bagaimana mendukung pembelajaran ekonometrika, yaitu penggunaan fitur equation pada Microsoft Word. Nah, ini sangat bermanfaat dalam menunjang pembelajaran Anda dalam Anda mengerjakan tugas-tugas nantinya. Nah, tugas-tugas itu tentu ditulis dalam bentuk artikel ataupun juga suatu tulisan mengenai topik tertentu. Nah, ini sebenarnya untuk menunjang bagaimana Anda nantinya bisa menulis skripsi dengan bagus, terutama di bab 3 atau di artikel ilmiah jurnal dapat Anda menuliskan persamaan-persamaan model ekonometrik itu dengan lebih rapi dan lebih jelas ya, kelihatan notasi-notasi yang lebih lengkap. Dan ini juga bermanfaat untuk laporan penelitian jika adik-adik mahasiswa ada melakukan penelitian, ya mungkin di Merdeka Belajar ini kan juga bisa melakukan penelitian untuk menunjang pembelajaran. Kemudian juga ada pada tugas-tugas ya MK yang sifatnya kuantitatif. Kuantitatif artinya ya hitungan berhubungan dengan angka-angka, misalnya mata kuliah matematika atau juga statistik 1, 2, matematika 2, dan mata kuliah lainnya yang bersifat kuantitatif. Anda bisa mengerjakannya dengan lebih rapi di dalam menggunakan fitur equation ini pada Microsoft Word. Nah, ini ada satu bentuk laporan penelitian saya nih. Saya menuliskan, saya masukkan model, nah ini ditulis dengan equation. Dia akan kelihatan lebih rapi, terlihat subscript X1 ini kelihatan di bawah dia kan. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan itu, mungkin seperti ini ya. Nah, dia akan sejajar, kelihatan sekali beta 1, beta 0, atau M ini kan. Ini seharusnya subscript. Nah, jadi lebih kurang rapi ya. Dan demikian juga ini. Nah, ini kalau model kita tulis seperti ini kan dengan equation dia akan lebih rapi, dia kelihatan di bawah. Ini kita jelaskan variabelnya nanti. Nah, kita tinggal mengcopy ini, lalu kita ketikkan di sini. Nanti akan kita praktekkan. Nah, di dalam pelajaran statistik kan juga Anda bisa membuat sebelum mengerjakan tugas, misalnya menghitung frekuensi, itu kan frekuensi dan lain-lainnya ya, itu Anda kenal dengan notasi ini kan sigma ini artinya dia penyebelahan. Nah, misalnya ini ya sigma xi, ini variabel xi ini terdiri dari di mana i 1 sampai 5, artinya xi ini merupakan x1 ditambah dengan x2 dan seterusnya sampai x5. Nah, kemudian ada notasi berikutnya ini perkalian. Uh, ini Anda bisa tuliskan bahwa XI misalnya seperti ini tadi kan. Ya, tadi dari 1 sampai 5 itu kebalikan dari sini dia. Kita bisa terus dia X1 kali X2 kali X3 dan seterusnya sampai X5. Nah, ini sangat bermanfaat jika Anda menggunakan fitur equation ya. Nah, di dalam regresi sederhana itu ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ini kan ya, menggunakan data time series. Kita tuliskan dengan equation. Nah, kelihatan dia. Nah, di dalam menghitung koefisien ini kan parameter semuanya, parameternya kita berikan tanda subscript, konstanta, beta 0, ini subscriptnya 0, beta 1 ini koefisien regresi. Nah, ini kan kita hitung. Ya, di dalam statistik itu kan ada rumus OLS itu seperti ini. Nah, Anda bisa tuliskan sebelum kita mengerjakan itu kan kita bisa tuliskan dulu supaya lebih lengkap laporan tugas kita tuliskan, kita gunakan fitur uh, equation ya. Kemudian ada koefisien korelasi ya. Nah, itu juga Anda bisa gunakan. Nanti kita praktekkan bagaimana menuliskan ini dengan baik dan kita harus jelaskan nantinya notasi-notasi itu di bawah ini dan upayakan notasi ini juga sama ya dengan ini. Jadi kita tidak perlu, kita bisa gunakan equation di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, ini R ini kan simbol dari koefisien korelasi.
Nah, bagaimana membuat per, bagaimana membuat akar, ini sigma, ini lebih kompleks ya. Nah, juga matriks ya, kalau di matematika, di matriks, Anda bisa gunakan matriks, nanti saya tunjukkan saja. Uh, Kemudian, nah, ini model tadi, nah, model permintaan impor ya, menggunakan notasi alfa pada parameternya. Nah, MD ini permintaan, impor ini M demand, import demand. Nah, ini harga ada import, harga domestik atau harga dalam negeri, dan ini pendapatan atau PDB ya. Seperti itu definisinya. Nah, ini dalam uh, laporan tesis ya. Nah, kita membuat model ini ada dua cara. Yang pertama, kita memberi nomor tadi. Kita ambil satu saja notasi atau simbol Yunani, alfa misalnya kan. Untuk alfa berikutnya maka dia satu, alfa berikutnya dia dua, alfa dua. Kalau kita masih menggunakan alfa tiga. Atau cara pertama, kita tidak pakai alfa, tidak pakai penomoran, tetapi kita menggunakan notasi notasi alfabet Yunani ya, alfa, beta, gamma, theta ya. Nah, kendalanya jika memang terlalu banyak variabelnya nanti kan akan kesulitan kita. Nah, ini lebih efisien, kita bisa beri nomor. Nah, jika menggunakan equation ini lebih mudah kita. Kita hanya pakai satu notasi Yunani yaitu alfa, terusnya kita beri nomor dia. Nah, ini sama dengan ini kan, kita bisa menuliskan dua cara. Tapi kalau variabelnya tidak banyak, ini kan tiga variabel bebas, satu PD dan PM ya. Nah, ini bisa kita menggunakan notasi ini. Tapi kalau sudah sampai 8, 10 kan akan kesulitan kita nantinya. Nah, saya perkenalkan di dalam equation itu, atau di dalam kita mengenali, mengidentifikasi ini misalnya variabel ataupun parameter. Nah, yang di bawah itu namanya subscript, yang di atas ini namanya superscript. Jadi ini kan pangkat, kita bisa pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Ini T bisa I dia, atau bisa IT kalau dia data panel ya. Nah, ini model regresi berganda. Coba Anda perhatikan. Ini model time series, notasinya T ya. Nah, ini akan lebih mudah. Jika kita tidak menggunakan equation akan kesulitan, kita akan ada dua subscript. Ini ada X1 ini melambangkan ini variabel pertama, ini variabel kedua, X2, dan ini T melambangkan uh, dia menggunakan time series. Nah, kalau cross section bagaimana? Dia observasi berarti kan? Berarti I. Nah, ini notasinya sama. Nah, ini X1 variabel pertama, variabel kedua, pada data cross section I. Nah, pada data panel kita tinggal gabungkan, kita tahu definisi data panel itu adalah gabungan dari series dan cross section, TET ya. Nah, ini akan banyak dia kan. Nah, maka kalau kita gunakan equation akan lebih mudah nanti. Kemudian ada model yang log ya, atau log natural yang sering digunakan itu. Nah, Anda bisa tuliskan, tambahkan di belakangnya log. Nah, berarti data ini kita logkan, baru kita regres. Kemudian variabel bebas X1, ini berarti time series juga ya. Nah, kita logkan data X1, baru kita regres. Ini log X2T. Nah, ini berarti X2-nya, variabel kedua, dari variabel bebas itu kita logkan dulu, baru kita regres. Seperti itu. Kemudian kita hitung OLS masing-masing alfa 1, alfa 2. Oke, ini dalam bentuk logaritma natural, ya, ini hampir serupa ya. Nah, ini dalam bentuk ln itu kita learn-kan. Kemudian ini juga variabel pertama dari variabel bebas itu kita learn-kan, dan seterusnya. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita tulis dalam Microsoft Word dengan menggunakan fitur equation ya. Nah, di dalam artikel ilmiah juga demikian. Kita bangun konstruksi modelnya seperti ini. Nah, ini kita bisa dalam narasi kita, artikel ilmiah itu kan sifatnya dia lebih singkat ya, padat, singkat, dan jelas. Nah, ditulis di dalam paragraf dia masuk satu model bisa seperti itu, atau di sela-sela itu. Dan di dalam paragraf kita jelaskan. Jadi kalau di dalam laporan skripsi ataupun laporan penelitian itu kan satu persatu. Nah, dalam jurnal atau artikel ilmiah kita jelaskan secara singkat. Bila perlu diberi citasi jika ada yang sama dengan model yang kita gunakan ini. Ya kan? Nah,
eh, ini dia. Nah, jika banyak modelnya harus dielaborasi, harus diuraikan satu persatu, maka ini dengan equation akan lebih mudah ya. Ada eh, 4 langkah ya untuk mendapatkan estimasi model akhir. Ini variabelnya, ini variabelnya, ini variabelnya, ya kan? Ini parameternya apa konstanta beta 1, beta 2 untuk ini kan regresi berganda ya, tapi menggunakan data panelnya. Nah, ini model akhirnya ada 3 langkah. Maka dengan menggunakan equation, apalagi kita menulis artikel akan lebih mudah ya. Baik, kita coba praktekkan, kita coba lihat Microsoft Word kita. Nah, pertama tadi kan bagaimana menulis data panel tadi ya. Nah, ini pertama-tama ketika kita membuka dokumen baru ini, kita harus periksa marginnya dulu ya. Pastikan dia itu supaya Anda mudah nantinya. Kalau dia dalam skripsi itu biasa double ya. Baik, eh, kita klik insert, kemudian saya perbesar sedikit nih. Kita klik equation ini. Nah, eh, tampilannya seperti ini. Nah, untuk membuat formulasi dari regresi berganda tadi. Nah, pertama kita ini ada berapa fitur nih ya, saya kenalkan. Ini fitur pembagian. Ini apa istilahnya script ya, superscript dan subscript. Nah, Anda bisa gunakan ini. Nah, pertama kita pilih ini dulu ya. Nah, kita mau gunakan dia Y, katakanlah data time series tadi sama dengan. Nah, kita mau cari simbol alpha. Nah, kita pilih dulu ini. Nah, alpha itu ini coba perhatikan banyak salah memilih ini proporsi ya, bukan alpha ini. Alpha itu Anda harus klik, harus cari dia di sebelah beta. Nah, ini alpha. Nah, ada tulisannya, Anda perhatikan. Nah, ditulis jika Anda ragu apakah itu alpha, Anda tunggu saja sebentar. Nah, ini ada bacaannya di bawah ya. Nah, muncul dia bacaan ini gamma. Nah, klik saja alpha ini. Oops. Nah, Anda harus letakkan kursor sini. Nah, baru dia masuk. Dan klik di sampingnya di bawah ini, klik dia 0. Geser dengan panah sebelah kiri, sebelah kanan ke kanan. Nah, baru diketikkan tambah. Atau diklik di sini, dicari di sini tambah. Tambah mana ya? Oke. Kemudian berikutnya alfa lagi. Cari berarti alfa 1 ya. Alfa 1. Dan tadi kita geser ke kanan, klik ini. X 1 T ya. Kita klik. Geser ke kanan jangan lupa. Kalau tidak digeser dia akan di bawah dia. Nah, seperti ini. Maka kita harus geser kursornya ke kanan. Kemudian uh, untuk cepatnya ya, ini tipsnya. Nah, Anda blok saja ini. Nah, Anda tinggal gantikan saja ini 2 dan ini 2. Geser ke kanan, tinggal epsilonnya. Kalau ragu tunggu, nah ini epsilon. Nah, tapi sebelum kita klik itu kita harus buat ini dulu. Nah, masukkan klik di sini epsilon T. Nah, sudah siap model data panel data time regresi time series kita. Nah, untuk membuat model cross section kita tinggal menggantikan notasi I ya jika data penelitian Anda itu cross section. Seperti ini ya.
Nah, demikian. Harus dijelaskan nanti. Nah, di mana? Nah, harus dijelaskan. Ini apa? Misalnya kan, ada copy dulu, jelaskan. T2, keluarkan dia dari situ. Tekan spasi, Y adalah variabel dependent. Nah, dan seterusnya Anda copy saja. Anda klik di sini, Anda klik dua. Nah, ini variabel independent. Anda harus jelaskan semuanya. Dari alpha 0 ini C, alpha 0 ini apa? Intercept nih kan atau konstanta. Set atau konstanta. Nah, kemudian plot di sini, klik di bawahnya. Jadi lebih rapi dia ya. Di dalam Anda juga bisa gunakan ini. Jangan lupa digeser ke kanan. Nah, ini adalah koefisien. Dan satu lagi jangan sampai lupa. Nah, ini kalau sudah ada nama variabelnya dalam ekonometrika Anda bisa tuliskan satuannya gitu ya. Yang terakhir ini copy di sini. Jangan lupa error. Ada juga yang menuliskannya disturbance error atau stochastic boleh. Demikian ya. Nah, tadi saya tunjukkan bagaimana kita menuliskan yang lebih kompleks ya, satu persamaan yang lebih kompleks, misalnya persamaan korelasi tadi, seperti ini. Nah, coba saya copy dulu ya. Nah, bagaimana jika kita ingin menulis model seperti ini ya? Ya. Nah, ini dalam tugas-tugas statistik Anda sebelum menghitung koefisien korelasi dalam tugas itu Anda bisa tuliskan dulu formulasinya. Nah, coba kita praktekkan bagaimana menulis ini ya. Klik insert, klik equation di sini. Oke, sudah terlihat ini ya. Nah, langsung saja R sama dengan, langsung di dalam di keyboard ada sama dengan. Nah, ini perhatikan mana dulu yang harus kita kerjakan. Tahapan ini penting. Anda harus perhatikan bahwa ini pembagian ya. Maka kita harus pisahkan dua-dua. Nah, ini pembagian ini ya. Nah, terlihat seperti ini. Pembagian. Kemudian apa lagi? Perlu summation operator ya. Dalam statistik, maka ini ada pilihannya. Nah, perhatikan apakah dia perlu diberi batasan atau tidak. Kelihatannya kita seperti ini tidak ya, perlu ini diisi ya. Maka kita klik yang pertama saja. Oke. Yang kedua, Anda perhatikan tahap kedua, perhatikan ini perlu tanda kurung. Maka kita bisa klik dalam operasional matematika itu tanda kurung. Nah, Anda tinggal pilih yang mana ini. Nah, seperti ini. Nah, ini baru kita isi di dalamnya. Ini X ada subscript I ya. Di variabel X, nah, berarti kita pilih ini dulu. Kita pilih yang subscript. Ini superscript ya. Dan ini kedua-duanya. Nah, dengan operator, dengan equation-nya akan lebih mudah membantu kita. Oke, kita klik ini. Kita tuliskan XI. Kita geser dengan panah ke kanan, I. Kita geser dulu, baru kita kurangkan. Kita bisa klik kurang di atas atau kurang di dalam keyboard, di keyboard ya. Yang
kedua ini ada X bar ya, ini X rata-rata. Kalau di populasi berarti ini sampel ya. Kalau di populasi ini namanya uh, mean ya, mean. Oke. Nah, perhatikan mana yang kita kerjakan dulu. Nah, kita berikan dia tanda X bar nih. Kita bisa cari dia X bar itu di sini di aksen. Oke, kita pilih tanda aksennya. Oke, baru kita ketikkan X. Oke, kita keluar dari tanda kurung ini sudah selesai. Antara yang satu dengan kedua ini kan perkalian, maka kita butuh kurung sekali lagi ya. Beri tanda kurung. Nah, dengan mengulangi langkah yang sama, klik, cepat saja ini. Kemudian kurang. Kita ulangi lagi, kita klik aksennya untuk mendapatkan rata-ratanya ya. Ini rata-rata dari variabel independen ya. Nah, kita menuju ke bawah sekarang. Kita selesaikan yang di bawah ini. Apa dulu tahapan yang penting? Nah, ini dulu. Akar. Nah, perhatikan akar pangkat 2 itu tidak tulis. Nah, maka kita bisa pilih akar ini dan tidak perlu pakai pangkat ya. Kalau ada pakai pangkat. Oke. Nah, tahap berikutnya yang mana dulu kita selesaikan? Berarti butuh tanda sigma ya. Nah, kita cari tanda sigma di sini. Kita pilih yang pertama ini sesuai dengan ini ya. Kemudian langkah kedua berikutnya kita pilih tanda dalam kurung. Ada kuadrat, hati-hati ini ya. Di mana dulu? Kuadrat dulu ya kita. Maka kita perlu tanda superscript. Tanda superscript ini. Nah, ini baru kita beri tanda kurung. Nah, kemudian tahap berikutnya ini adalah subscript variable i, variable x yang ini. Tuliskan x, i, geser ke kanan. Kemudian nih, x rata-rata ya, beri aksennya rata-rata. Dan ini kuadrat ya. Oke, kita geser ke kanan supaya dia keluar dari kuadrat itu ya, dari tanda superscript. Nah, ini perhatikan, ini berarti perkalian dengan ini ya. Suku sebelah ini dikalikan dengan suku sebelah ini. Nah, ini sigma dulu kita berikan. Berikan tanda sigma. Kemudian kita ulangi langkah tadi. Perhatikan ini ada kuadratnya, maka kita beri superscript dulu. Baru kita berikan tanda kurung. Kita kuadratkan ya. I. Kita geser ke kanan, jangan lupa. Kita beri aksen ya. I rata-rata ya. I rata-rata. Selesai persamaan koefisien korelasi kita. Demikian. Nah, ini sekedar contoh bagaimana memanfaatkan operator-operator di dalam equation itu ya, baik matematik maupun statistik. Ada perkalian, pembagian, sigma, kemudian ada matrik ya. Mungkin saya perlihatkan juga matrik itu di sini. Matrik Anda bisa gunakan di sini ya. Nah, ini matrik kan 3 kolom 2 baris ya. Ini 3 kolom 3 baris. Ini matrik 2 kolom 2 baris. Ini namanya baris, ini namanya kolom. Anda bisa gunakan ini ya. Ini matrik identity. Nah, dalam matematika ini sangat berguna. Nah, jangan lupa nanti Anda bisa tinggal tuliskan bagaimana menulis menjelaskan variabel. Setiap rumus itu harus ada penjelasan seperti ini. Kira demikian penjelasan tips bagaimana menggunakan equation sehingga tampilan dari formulasi apa dari laporan Anda itu akan lebih rapi dan menarik ya. Selamat mencoba. Sampai jumpa di dalam tips yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.